Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Masih bersama saya ya, Ibu Ulfa di mata pelajaran akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Untuk pertemuan yang kedua ini yang akan kita pelajari adalah tentang pengelolaan satuan kerja dan desa. Silahkan disiapkan modulnya ya. Ya, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Asas pengelolaan keuangan desa yaitu harus transparan, artinya terbuka ya, tidak boleh ada yang disembunyikan dan dirahasiakan, semua orang boleh tahu. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan ya, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, pengelolaan keuangan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Nah, di desa itu masih menggunakan single entry ya, artinya hanya melibatkan penerimaan dan pengeluaran saja. Nah, untuk sekarang ini ada aplikasi, namanya aplikasi Siskeudes, Sistem Keuangan Desa, nanti yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, yaitu sekitar semester 2. Nah, ini ya, transaksi pendapatan dan belanja desa itu pencatatan dilakukan oleh SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan SKPKD, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Jadi ada SKPD, ada SKPKD. Yang membedakan adalah ini 4 huruf ya, SKPD, yang satunya adalah 5 huruf tambahan K, SKPKD. Nah, K itu adalah keuangan daerah. Nah, di bagian SKPD ini adalah sebagai perangkat daerah dalam Pemda selaku pengguna anggaran. Kalau ada K-nya, pengelola keuangan ya. Kalau tadi pengelolaan daerah, ini pengelola keuangan daerah. Jadi ada dia sebagai pengguna anggaran dan juga pengelola keuangan daerah. Peran akuntansinya yaitu entitas akuntansi yang mencatat transaksi di satuan kerja. Kemudian SKPD ini juga menjadi PPKD, yaitu pejabat pengelola keuangan daerah, entitas pelaporan yang mewakili transaksi ya. Jadi SKPKD itu juga sebagai PPKD, yaitu pejabat pengelola keuangan daerah. Nah, dalam tahapan pengelolaan itu tadi ada perencanaan ya, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Nah, dalam perencanaan ini setiap kepala desa setelah dilantik yaitu membuat RPJM desa, rencana pembangunan jangka menengah desa. Nah, ini dalam rentang 6 tahun ya. Kemudian setelah membuat 6 tahun perencanaan dibuat per tahun, yaitu RKP desa, rencana kerja pemerintah desa. Nah, kalau sudah menjadi RKP desa, menjadi rancangan APB desa. Setelah perencanaan ke penganggaran, sudah dibuat anggarannya, menjadilah APBD, anggaran pendapatan belanja desa. Kemudian setelah itu pelaksanaan penatausahaan. Dalam penatausahaan ini ada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Kemudian pelaporan, dan terakhir adalah pertanggungjawaban. Ini ya, dari atas dulu dibuatlah RPJM tingkat kabupaten, kemudian dibuatlah rancangan RPJM tingkat desa. Kalau sudah rancangan menjadi RPJM desa.
itu selama 6 tahun ya. Kemudian dibuat RKP-nya, rancangan dulu, kemudian RKP desa. Kemudian setelah selesai menjadi anggaran pendapatan, dianggarkan. Maaf ya. Nah, dianggarkan. Kemudian rencana kerja kegiatan, kemudian penata usahaan dan pelaporan, dan terakhir ada pengawasan. Nah, untuk mengawasi ini antara pelaporan dan RKP desa disinkronkan. Nah, ini adalah penerbitan SPP. Jadi adalah istilah SPP ya. SPP itu adalah surat permintaan pembayaran. Jadi kalau mau cair itu harus ada suratnya dulu. Surat permintaan dulu, surat permintaan pembayaran. Nah, pertama pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan dulu yang dilengkapi dengan DPA, yaitu dokumen pelaksanaan anggaran. Jadi harus ada dokumen pelaksanaan anggaran dulu ya. Kemudian DPA ini diverifikasi oleh sekretaris desa atau biasanya cari ya, dan disahkan oleh kepala desa. Berdasarkan DPA, pelaksana mengajukan SPP kepada kepala desa. Nah, dokumen yang perlu disiapkan adalah SPP, surat tanggung jawab belanja, bukti penerimaan barang atau jasa di tempat. Kemudian sekretaris desa melakukan verifikasi, meneliti kelengkapan dokumen dan memeriksa ketepatan perhitungan, menerima atau menolak SPP yang diajukan. Berdasarkan hasil verifikasi, sekretaris Kades menyetujui SPP dan KAUR keuangan mencairkan anggaran sesuai SPP. Nah, itu adalah langkah-langkah atau siklus ya pencairan keuangan. Harus ada SPP-nya. Nanti di terakhir transaksi itu ada SPP nomor sekian, itu bukti transaksinya. Nah, sekarang struktur APB desa itu ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan. Apa bedanya belanja dengan pembiayaan? Nanti akan kita pelajari selanjutnya ya. Nah, ini klasifikasi pendapatan dulu. Pendapatan ada pendapatan asli daerah, ada pendapatan transfer, dan ada pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan ini menambah ini ya, menambah kas ya. Pendapatan pajak daerah ini asli ya. Pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan, dan lain-lain. Kemudian pendapatan transfer, ada pendapatan transfer dari pemerintah pusat yaitu dana perimbangan ya. Kemudian pendapatan transfer dari pemerintah pusat yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian, pendapatan transfer pemerintah provinsi yaitu pendapatan bagi hasil pajak. Kemudian pendapatan lain-lain itu ada pendapatan hibah, dana darurat, dan lainnya. Ini adalah pendapatan asli. Jadi pendapatan asli desa itu seperti hasil BUMDes, tanah kas desa, kemudian hasil aset, tempat pemandian umum, irigasi. Nah, kalau swadaya itu gotong royong partisipasi masyarakat ya, bisa berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Kemudian pendapatan lain-lain itu misal hasil pungutan desa. Ini pendapatan lain-lain seperti halnya hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, penerimaan dari hasil kerjasama desa, dan penerimaan lain-lain. Ini adalah belanja. Jenis belanja ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Ada juga belanja tak terduga. Ini adalah contoh-contoh belanjanya ya. Jadi ada, kalau di sistem keuangan desa itu ada beberapa pengelompokan ya, klasifikasinya. Nah, ini pembelanjaan itu maksimal 70% untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pembayaran masyarakat. Jadi untuk tunjangan kepala desa dan perangkat siltap itu maksimal 30%,
Kemudian operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional insentif RT RW itu maksimal hanya 30% saja. Jadi untuk mendapatkan tambahannya biasanya dari bengkok ya, aset desa. Nah, apa bedanya belanja dengan pembiayaan? Kalau belanja itu untuk memenuhi kebutuhan dan habis, tidak ada penerimaan di balik semua pembelanjaan. Tapi kalau pembiayaan itu terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan terdiri atas pengelompokan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yaitu mencakup sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya, silpa ya. Silpa itu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, kemudian pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Kemudian pengeluaran terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Jadi gini, pembiayaan itu misal membuat jalan tol itu kan butuh biaya ya, tapi di balik itu nanti jalan tol akan ada penerimaan dari pembangunan jalan tol itu. Jadi ada pengeluaran, ada penerimaan. Itu yang disebut pembiayaan, bukan belanja ya. Nah, kalau dalam sistem keuangan desa nanti ada 5 klasifikasi ya. Ada misal mau belanja penghasilan, jadi ada tunjangan mau bayar kepala desa, itu masuk mana? Masuk penyelenggaraan pemerintah desa. Misal mau penanggulangan bencana, itu masuk mana? Masuk penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak. Jadi ada klasifikasi sendiri ya dalam pembelanjaan. Ini sudah familiar ya di akuntansi dasar, yaitu persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan kewajiban ditambah kekayaan bersih. Persamaan dasar akuntansi yang diperluas, aset plus belanja ya, jadi kalau belanja itu berupa aset ya, kemudian kewajiban ditambah kekayaan bersih. Nah, aset itu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Kalau aset lancar itu mudah dicairkan seperti uang kas, piutang, persediaan ya. Yang tidak lancar seperti aset tetap, dana cadangan. Kalau kewajiban itu bisa kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Misal utang kepada pihak ketiga atau singkatannya adalah PFK ya. Utang pemotongan pajak, utang pinjaman jangka panjang. Kekayaan bersih merupakan selisih aset yang dimiliki sampai 31 Desember. Ini adalah pengertian pendapatan, pengertian belanja, dan pengertian pembiayaan tadi sudah ya. Nah, ini contoh. Ada yang salah ya. Pokoknya intinya adalah di sini harus seimbang, aset plus belanja ini harus seimbang dengan kewajiban ditambah ekuitas. Misalkan 250.000 berarti 10.000 ya, ini harusnya ya. 10.000 ditambah 240.000. Ini juga 10.000 ya. Ini adalah tahapan siklus akuntansi. Ini juga sudah familiar di kalian ya. Yang pertama harus menganalisis transaksi dulu. Lihat struktur pembelanjaan ya. Dianalisis dulu, kemudian dimasukkan ke dalam buku transaksi, dicatat ke dalam jurnal, kemudian diposting ke buku besar, kemudian membuat ayat jurnal penyesuaian jika ada yang salah, kemudian menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, dimasukkan ke neraca lajur, kemudian dibuatlah laporan keuangan, penyusun jurnal penutup, dan menyusun neraca saldo penutup. Nah, ini juga sudah familiar di akuntansi dasar ya, bahwa aset itu bertambah sebelah debit, dan berkurang sebelah kredit. Bertambah sebelah kredit itu hanya kewajiban ekuitas pendapatan. Ini ada penerimaan pembiayaan. Bertambah sebelah kredit karena berupa
pendapatan ya, penerimaan pembiayaan ini dianggap pendapatan ya, jadi bertambah sebelah